Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anakku semuanya, kita belajar kembali di sini ya. Kita akan belajar matematika SMP kelas 8 pada bab yang pertama, yaitu pola bilangan. Pada part yang pertama, kita akan membahas pola barisan konfigurasi objek. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu 3.1, membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Dan ada juga kompetensi dasar 4.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian pola bilangan, dan yang kedua peserta didik mampu menentukan pola barisan bilangan sederhana. Sebelum belajar jangan lupa berdoa dan disiapkan alat tulisnya ya anak-anak. Pada pembelajaran kali ini berdoa ibu pandu dari sini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pola barisan konfigurasi objek. Sekarang diperhatikan gambar 1.1 di sini ada berbagai bentuk pola ya. Yang paling ujung di sini ada satu nokta dan di sini ada beberapa nokta yang membentuk pola bangun datar. Nokta ini membentuk pola bangun datar apa? Ya, benar sekali. Pola ini membentuk sebuah bangun datar, yaitu bangun datar segi 6. Ya, begitu juga pola yang besar ini. Kemudian yang bawahnya ada gambar segitiga, ada gambar persegi, dan seterusnya. Ini juga termasuk bagian dari sebuah pola. Sekarang perhatikan gambar 1.2. Ada gambar apakah di sana? Apa hubungannya ketiga gambar ini dengan pola barisan? Mari kita belajar bersama-sama. Pengertian pola barisan bilangan. Barisan bilangan merupakan susunan bilangan yang memiliki keteraturan ya. Di garis bawahi di sini adalah yang perlu diingat, keteraturan. Contoh, batang korek api disusun sebagai berikut. Nah, ada pola yang pertama, ini pola yang kedua, dan ini adalah pola yang ketiga. Pola yang pertama di sini ada berapa batang korek api? Ya, benar. Pada pola yang pertama di sini ada 3 batang korek api. Dan pola yang kedua ada berapa batang korek api? Benar, ada 7 dan seterusnya. Banyak batang korek api yang dibutuhkan adalah pada pola pertama hanya butuh 3 batang korek api. Pada pola yang kedua butuh 7 dan pola yang ketiga butuh 11 ya. Kemudian banyak batang korek api yang dibutuhkan pada pola berikutnya yaitu dengan menambahkan 4 batang korek api pada pola sebelumnya ya. Coba diperhatikan. Pada pola pertama tadi jumlah batang korek apinya kan ada 3 ya. Untuk menentukan berapa banyak batang korek api pada pola yang kedua yaitu dengan menambahkan 4 ya. Dari pola yang pertama tadi kan 3 ditambah 4 jadi pola yang kedua yaitu jumlahnya 7. Begitu juga dengan pola yang ketiga. 7 ditambah 4 jadi 11. 11 ini adalah pola yang ketiga. Itulah bentuk sederhana dari pola barisan bilangan. Jadi berapa jumlah batang korek api pada pola selanjutnya, yaitu pada pola yang keempat. Nah, silakan dihitung ya. Yang kedua, kita akan membahas barisan bilangan khusus. Yang pertama ada barisan bilangan asli. Masih ingat nggak? Bilangan asli itu berapa saja? Ya, barisan bilangan asli di sini ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Bilangan berikutnya diperoleh dengan cara menambahkan 1 pada bilangan sebelumnya. Sekarang diperhatikan, ini adalah barisan bilangan asli yang pertama yaitu 1 ya. Kemudian barisan bilangan asli yang kedua adalah 2.
2 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dengan cara menambahkan 1 pada bilangan sebelumnya. Bilangan sebelumnya adalah 1 ya. Pola yang kedua adalah 1 ditambah 1. Begitu juga pola yang ketiga ya. Berarti 2 ditambah 1. Pada pola yang keempat yaitu berarti 3 ditambah 1. Itu adalah barisan bilangan asli. Yang kedua ada barisan bilangan ganjil. Barisan bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bilangan berikutnya diperoleh dengan cara menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya. Diperhatikan 1 ya. Barisan bilangan ganjil, angka ganjil dimulai dari angka 1. Kemudian pola yang kedua yaitu ada 3 diperoleh dari 1 ditambah 2 ya. Kemudian berarti pola bilangan ganjil yang ketiga adalah ya, pintar, 3 ditambah 2 yaitu 5. Kemudian barisan bilangan genap hampir sama dengan barisan bilangan ganjil, di mana bilangan berikutnya diperoleh dengan cara menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya ya. Caranya sama seperti bilangan ganjil. Kemudian ada barisan bilangan segitiga. Nah, barisan bilangan segitiga ini ada 1, 3, 6, dan seterusnya. Sekarang diperhatikan ya. Ini pola yang pertama ada 1 nokta, pola yang kedua ada 3 nokta. 3 nokta ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari pola sebelumnya ditambahkan dengan 2. Untuk memperoleh pola yang ketiga juga sedemikian hingga pola yang sebelumnya ditambahkan dengan 3 ya. Jadi pola yang kedua tadi kan 1 plus 2. Untuk menemukan pola yang ketiga berarti ada 1 plus 2 plus 3. Ini adalah barisan bilangan segitiga. Maka pada pola keempat ada berapa jumlah noktanya? Berarti ada 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4, yaitu hasilnya adalah 9. Kemudian ada barisan bilangan persegi panjang. Barisan bilangan persegi panjang itu adalah 2, 4, 6, dan seterusnya. Sekarang diperhatikan gambarnya. Nah, apakah 2 nokta ini membentuk persegi panjang? Iya, ya. Di sini di sini harusnya 2 ya, Bu Umi salah menuliskannya. Diperoleh dari mana? Yaitu 1 kali 2. Maka untuk pola yang kedua yaitu diperoleh dari 2 kali 3 ya. Kemudian untuk pola yang ketiga yaitu dengan cara 3 dikalikan dengan 4, pinter. Dan selanjutnya yang F, barisan bilangan persegi. Barisan bilangan persegi adalah 1, 4, 9, dan seterusnya. Hampir sama dengan barisan bilangan persegi panjang, namun diingat ya, persegi itu sisinya sama semua. Maka di sini dimulai dari nokta 1 atau pola yang ke-1 jumlahnya ada 1. 1 ini diperoleh dari mana? Yaitu 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 adalah 1 kali 1 yang mana hasilnya adalah 1. Pola yang kedua ya, di sini ada 4. Bu, bagaimana caranya ya? Karena ini pola yang kedua, maka 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Maka berapakah pola yang ketiga? Berarti 3 pangkat 2. Berapa 3 pangkat 2? Yaitu 9. Sekarang Bu Mi tanya, berapakah pola pada pola yang keempat? Ya, berarti 4 pangkat 2 sama dengan 16. Yang G, ada barisan bilangan pada segitiga Pascal. Nah, ini yang dinamakan dengan segitiga Pascal. Segitiga Pascal ini ada 3 sifat ya. Salah satunya yaitu yang pertama, di sini pada setiap baris diawali dan diakhiri dengan bilangan 1. Ya, coba diperhatikan. Ini pola yang pertama, pola yang kedua, pola yang ketiga diawali dan diakhiri dengan angka 1. Begitu pola yang keempat dan seterusnya.
Kemudian, setiap baris bilangan diperoleh dengan menjumlahkan dua bilangan di atasnya, kecuali bilangan pada baris pertama dan kedua. Ingat ya, kecuali bilangan pada baris pertama dan kedua. Nah, untuk menentukan bilangan pada baris ketiga yaitu dengan cara menjumlahkan dua bilangan di atasnya. Contoh, ingat, awal dan akhir diawali dan diakhiri dengan bilangan 1. Kemudian untuk menentukan barisnya itu dengan cara menjumlahkan dua bilangan di atasnya. Perhatikan ini, 1 ditambah 1 adalah 2. Untuk menentukan baris selanjutnya berarti 1 ditambah 2 adalah 3. 2 ditambah 1 adalah 3. Untuk baris selanjutnya berarti di sini ada 1 ditambah 3 adalah 4. 3 ditambah 3 adalah 6 dan seterusnya. Maka baris seterusnya adalah 1 ditambah 4 berarti di sini 5. Kemudian di sini ada angka berapa? Pintar, 10. Kemudian di sini 10 dan di sini ada 5. Diawali angka 1 nanti ya, diakhiri dengan angka 1. Ini bisa dilanjutkan sampai tak terhingga. Sifat yang ketiga yaitu barisan-barisan dalam satu diagonal membentuk suatu barisan. Masih ingat diagonal itu yang dimaksud yang bagaimana? Perhatikan, diagonal itu yang ini, diagonal yang pertama ya. Angka 1 ini membentuk sebuah diagonal. Ini diagonal yang kedua, diagonal yang ketiga, dan seterusnya. Coba diperhatikan. Diagonal yang pertama ada barisannya tadi kan 1, 1, 1, 1. Itu membentuk barisan bilangan konsonan. Diagonal yang kedua ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, di mana 1, 2, 3, 4 itu adalah barisan bilangan asli. Kemudian pada diagonal yang ketiga ada 1, 3, 6 ya. Itu merupakan barisan bilangan segitiga. Nah, itu adalah barisan bilangan khusus. Kita langsung masuk pada contoh yang pertama. Perhatikan pola berikut ini. Nah, ada pola pertama, kedua, dan ketiga. Apa yang ditanyakan? Banyak nokta pada pola ke-18 adalah. Bagaimana cara kita mengetahui nokta pada pola ke-18? Penyelesaiannya di sini dari gambar diperoleh banyak nokta. Pada nokta yang pertama atau gambar yang pertama ada noktanya 1. Pada gambar yang kedua noktanya ada 4. 4 ini diperoleh dari mana? 1 ya ditambah 1 kali 3 sama dengan ada 4 nokta. Kemudian gambar yang ketiga ada jumlahnya ada berapa di sini? Ada 7 nokta ya. Berarti di sini 1 ditambah 2 kali 3. Diingat ya, jika ada penjumlahan dan perkalian yang didahulukan adalah perkalian. 2 kali 3 adalah 6 ditambah 1 sama dengan 7. Nah, maka di sini bisa kita simpulkan untuk menentukan pada banyak nokta pada pola ke-18 kita harus menentukan rumusnya terlebih dahulu dari ini ya. Maka banyaknya nokta pada gambar ke N ini banyaknya nokta ya, sama dengan 1 ya. Ini kan sama, 1 ditambah ini 1, ini 2. Berarti kan turun ya. Berarti N-1 ya. Coba tadi misal di sini adalah gambar ketiga. 3 ini adalah N ya. Maka di sininya 2, berarti N-1. N-nya tadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2 ya. Dikalikan 3. 3-nya sama semua kan ya. Nah, ini rumusnya. Maka supaya kita mudah, kita buat rumus seperti ini dan kita bisa dengan mudah mencari banyak nokta ke-18. Jadi banyak nokta pada pola ke-18 sama dengan, berarti di sini N-nya adalah 18 sama dengan 1 ditambah N-1, N-nya adalah 18 min 1 kali 3. Dikerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 18 min 1 sama dengan 17. Kemudian ada penjumlahan dan perkalian. Yang didahulukan adalah perkalian. 17 kali 3 adalah 51 ditambah 1 sama dengan 52. Jadi banyak nokta pada pola ke-18 adalah 52 nokta.
Contoh yang kedua, gambar di bawah ini menunjukkan gambar segitiga tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 yang terbuat dari batang korek api. Nah, ini gambarnya. Tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Berapa batang korek api yang dibutuhkan untuk membuat segitiga tingkat 6? Oke, kita selesaikan bersama. Batang korek api yang dibutuhkan pada gambar atau tingkat 1 adalah 1 plus 2. Di sini kan jumlahnya ada 3 batang korek api ya. Kemudian pada tingkat yang kedua ya. Tingkat 2, maka di sini 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 9. Begitu juga tingkat 3, berarti di sini dimulai dari 3 ditambah 3 tingkat selanjutnya ya. 4, 5, 6 sama dengan 18. Maka untuk menentukan tingkat yang ke-6 berarti ditambah 6 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6 bilangan selanjutnya ya. Jadi tingkat yang ke-6 membutuhkan 63 batang korek api. Untuk mengetahui pemahaman kalian pada materi kali ini, Ibu punya latihan soal. Di sini Ibu punya 3 latihan soal. Nanti silakan di-pause untuk mencatat soal berikut ini. Ini soal yang pertama, soal yang kedua, dan ada soal yang ketiga. Nah, ketiga soal ini silakan dikerjakan dan dikumpulkan melalui link yang sudah di-share oleh wali kelas kalian masing-masing di grup WhatsApp kalian, atau bisa melihat di Teams Office. Bila ada pertanyaan, bisa menghubungi guru mapel kalian masing-masing. Bu Umi ucapkan terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Bu Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.